Ya, pemirsa, sudah sampai mana proses hukum yang menjerat pengusaha Ivan Sugianto dan bagaimana kondisi korban saat ini? Kita terhubung dengan kuasa hukum korban, Rayvon Krista Bella. Mbak Bella, selamat sore. Selamat sore, Bang Leo. Ya, Mbak Bella, kita ingin tahu bagaimana kondisi korban yang adalah klien Anda saat ini. Apakah sudah dalam kondisi lebih baik atau seperti apa, Mbak Bella? Terkait dengan kondisi korban dan keluarga korban pada saat ini sedang dalam masa pemulihan. Karena memang pada dasarnya sangat traumatik begitu ya. Jadi mereka semua sedang bersama-sama dalam masa pemulihan, psikolog, psikiatri, semuanya ya gotong royong lah membantu bagaimana caranya memulihkan kembali mental dari korban dan keluarga korban. Mbak Bella, kalau kita melihat penyebabnya sebetulnya apakah benar seperti yang dituduhkan oleh IS bahwa korban itu membuli atau merundung anaknya sehingga kemudian dia sangat emosional dan memerintahkan sesuatu yang seperti yang terjadi ini. Pengakuannya seperti apa, Mbak Bella? Oke, baik Bang Leo, perlu saya klarifikasi dan perjelas dalam kesempatan ini, tidak pernah terjadi yang namanya pembulian dari korban kepada anak pelaku. Dalam hal ini itu hanya bercandaan anak-anak dan itu pun dilakukan tidak di hadapan anak pelaku. Tetapi anak pelaku datang kepada korban dan mengatakan bahwa dirinya dibully, menganggap dirinya dibully. Jadi sebenarnya tidak pernah terjadi pembulian ataupun perkelahian sebagaimana yang marak beredar di luaran selama ini, itu tidak benar. Oke, jadi berawalnya hanya bercandaan anak-anak yang harusnya sudah clear, tetapi seminggu berlalu setelahnya anak pelaku bersama dengan kelompok orang-orang dewasa mendatangi sekolah dan melakukan sebagaimana yang sudah viral. Seperti itu, Bang Leo. Mbak Bella, ini kita sambil menayangkan video amatir yang memperlihatkan bagaimana IS waktu itu mengintimidasi korban. Dan di dalam video ini kita lihat IS berbaju putih dengan marah menuding-nuding korban. Kita lihat sekarang korban walaupun kami harus mengaburkan gambarnya sedang berlutut dan ada seseorang yang menggunakan baju biru yang kelihatannya berusaha membantu tapi ditarik oleh IS. Apakah memang orang tua korban saat itu tidak berdaya atau seperti apa, Mbak Bella? Faktanya yang saya dapat dari keluarga korban, terutama orang tua korban, pada saat itu situasinya tidak kondusif buat orang tua korban untuk menolong secara langsung. Tapi itu tetap dilakukan sebagaimana video oleh ayah korban. Tapi ternyata hal tersebut tidak diindahkan dan tidak dikehendaki oleh pelaku. Jadi bila dilanjutkan videonya bisa dilihat sempat terjadi tanda kutip hampir baku hantam. Tetapi untungnya orang tua korban mampu menahan diri. Dan juga terdengar suara ibu korban yang sangat gemetar, ingin agar segera selesai, dan ya sudah dilakukan saja sebagaimana permintaan pelaku. Tetapi yang kami sayangkan banyak orang dewasa yang berada di tempat tuh Bang Leo, seperti tuna empati begitu. Kok tidak ada responnya? Ini hal yang tidak perlu dibiarkan, tidak pantas untuk dibiarkan dan tidak dibenarkan. Pengakuan ibu korban adalah karena takut untuk melawan tindakan semena-mena oleh IS. Kalau saya lihat di video yang sedang kita tayangkan ini juga Mbak Bella, laki-laki dewasa berbaju biru yang ditarik tadi oleh IS, kelihatannya juga mungkin ketakutan karena melihat ada beberapa orang di situ. Keterangan dari pihak sekolah seperti apa, Mbak Bella? Apakah memang tidak ada pihak keamanan yang bisa mencegah hal ini terjadi atau seperti apa? Apa ada informasi seperti itu, Mbak Bella? Terkait dengan informasi dari pihak sekolah yang kami terima dari keluarga korban yang memang saat itu ada di TKP, mengatakan bahwa pihak sekolah berusaha melerai melalui security, tetapi hal tersebut juga tidak diindahkan dan tidak dihiraukan oleh pelaku dan kelompoknya. Bahkan hingga berjalan berusaha dibawa untuk tidak berada di lingkungan luar karena banyak publik menyaksikan, masuk ke dalam ruangan sekolah, itu tetap korban diminta untuk melakukan hal yang sama, Bang.
Oke. berlutut dan menggonggong. Jadi ini ingin saya mengklarifikasi atau menegaskan lagi ya Mbak Bella, bahwa memang penyebab dari arogansi atau intimidasi seorang IS ini semata-mata karena tadi yang Mbak Bella katakan ada sempat bercanda antara korban dan anak IS, dan itu sebetulnya sudah selesai. Tidak ada masalah lain lagi selain ini, begitu ya Mbak Bella ya? Izin Bang Leo, saya ingin mengulang kembali. Bercandanya itu bukan langsung dengan anak pelaku. Oh, Jadi antara korban dengan beberapa teman di sekolah korban. Dan Oke. perlu saya garis bawahi, baik korban maupun anak pelaku itu tidak berada dalam lingkungan sekolah yang sama atau tidak bersekolah di tempat yang sama. hmm, Jadi tidak pernah terjadi di hadapan anak pelaku ataupun di depan anak pelaku dan kelompoknya. Demikian Bang Leo. Jadi sudah clear, tidak ada masalah. Namun seminggu berlalu setelah Iya. kejadian itu, tiba-tiba anak pelaku beserta kelompoknya Oke. beramai-ramai mendatangi korban ke sekolah. Demikian Bang. Anak pelaku dan korban ini sebetulnya saling kenal sebelumnya atau tidak kenal sebetulnya Mbak Bella? Tidak kenal. Mereka tidak mengenal satu sama lain. Jadi Tidak saling justru tidak kenal. Menjadi kenal itu karena anak pelaku menghubungi korban Oke, dan baik. menanyakan apakah benar kamu seperti itu dan seterusnya. Baik, Mbak Bella, ini sudah dicapai kesepakatan damai, tapi kita lihat IS sudah berstatus tersangka. Apa harapan dari keluarga korban? Apakah memang ada penjeraan supaya kemudian tidak lagi terjadi serupa kejadian seperti ini? Atau seperti apa harapan keluarga Mbak Bella? Baik, bisa saya sampaikan Bang Leo mewakili korban dan keluarga korban, bahwa sebenarnya perdamaian itu sejak terjadi itu jauh di dalam hati kecil korban maupun keluarga korban sangat berupaya untuk melupakan kejadian itu. Tetapi apakah perdamaian itu terjadi sebagaimana yang dinyatakan viral itu? Tidak demikian kronologinya. Tetapi perdamaian itu terjadi karena intimidasi dan tekanan dari pihak dari pihak pelaku dan kelompoknya. Itulah yang sampai saat ini belum saya rasa diklarifikasi oleh berita-berita di luar sana. Bahwa perdamaian yang terjadi itu tidak dilandasi dengan kejujuran, kebenaran, bahkan setelah proses tanda kutip perdamaian tersebut seolah dicapai, pelaku masih melakukan perbuatan-perbuatan yang meresahkan. Seperti menyebarkan video beserta narasi yang membuat onar sehingga masalah ini menjadi bias. Itu saja yang sebenarnya dari awal korban maupun orang tua korban ingin agar publik dan masyarakat mengetahui dan menjadi pembelajaran, begitu Bang. Baik, kita harapkan keadilan ditegakkan dan kita akan ikuti nanti jalannya kasus ini seperti apa. Terima kasih kuasa hukum korban Rayvon Kristabella sudah mencerahkan kami. Selamat sore Mbak Bella. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.